Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Sattiwardana dengan NPM 2134 dengan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi di sini. Saya di sini untuk membuat atau mengalir tugas yang berupa video dari dosen Dr. Muhani SFMSIM dengan mata kuliah pengantar bisnis 2. Oke, kita next ke videonya berikut. Oke guys, tadi kan sebelum kita udah perkenalkan, tapi kita akan memperkenalkan lagi diri kita untuk lebih jelas. Yaitu perkenalkan, nama saya Iqbal Sattiwardana dengan NPM 213402516394 dengan pengantar bisnis 2. Oke, kita next ya. Oh iya, sebelum kita next, kalian jangan lupa follow Instagram saya Iqbal Sattiaril dan YouTube saya Iqbal Sattiar dan TikTok saya Cilmon. L-nya 2, M-nya 3 dengan underscore bawah. Jangan lupa kalian follow dan kalian like foto-foto yang ada di situ atau kalian subscribe dan pencetkan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Di sini saya dengan pelajaran akuntansi dengan judul pertukaran aset tetap serupa. Apa yang kita hadapinya? Kita next. Yang kita next yaitu adalah pengertiannya. Pengertiannya yang dimaksud dengan aset tetap serupa adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi jangka waktu penggunaan, aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Oke, kita next. Di sini ada pertukaran aktivitas tetap serupa. Apa aja sih nilai-nilainya? Di sini ada nilai tukar, nilai aset lama yang diperbolehkan untuk ditukar dengan baru. Selanjutnya ada BOT. Saldo terutang pada peralatan baru setelah nilai tukar yang dikurangi. Oke, kita next. Di sini adalah nilai tukar lebih besar daripada nilai buku dengan utang. Dan next nilai tukar lebih kecil dari nilai buku, sama dengan itu rugi. Oke, untuk tidak pernah diakui itu ya dalam kurung adalah catatan, dan rugi itu harus diakui dalam kurung itu catatan. Kita next ya. Nah, next ini adalah contohnya. Contohnya, aset tetap serupa ialah aset yang mempunyai bentuk fisik. Ada 3 jenis dari aktivitas atau aset tetap berwujud. Contohnya, diantaranya ialah satu aset yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi memilih. Misalkan seperti bangunan atau gedung peralatan investasi, kendaraan, mesin-mesin, produk, dan yang lainnya. Aset yang mempunyai sebuah sumber dari depresiasi ataupun penyusutan, misalkan seperti tambang mineral, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang biasanya habis dengan kegiatan eksploitasi kepada sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, sumber alam harus bisa dialokasikan pada periode-periode yang mana sumber alam ataupun tambang bisa membuahkan hasil. Yang terakhir, aset yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresiasi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan perusahaan dan yang sebagainya. Oke, kita next. Di sini ada contoh soal. Contoh soal yaitu yang pertama, dalam pertukaran penilaian, aktivitas lama dianggap sama dengan harga pasar pada awal tahun ke-8. Kendaraan ditukar dengan kendaraan baru, data yang diperoleh sebagai berikut. Harga pokok kendaraannya itu 100 juta dan telah mengambil penyusutan selama 7 tahun. Berarti 7 tahun dikali 10 juta. Hasilnya 70 juta. Ditukar dengan kendaraan perusahaan harus menambah uang tunai sebesar 124 juta. Yang artinya kendaraan perusahaan diakui sebanyak 26 juta ribu rupiah. Yaitu mesin harga barunya sebesar 150 juta
yang dikurangi dengan uang tunai yang ditambahkan 24 juta. Dan sini untuk penghitungannya yaitu harga kendaraan tadi kan ada 100 juta. Untuk akumulasinya penyusutan mesin itu 7 tahun dikali 10 juta rupiah, yaitu sebanyak 70 juta. Nah, di sini ada nilai buku. Jadi, dari harga pokok kendaraan akumulasi penyusutan mesin itu dikurang. Jadi, nilai bukunya sebesar 30 juta rupiah. Ini ada harga mesin. Tadi harga mesinnya berapa? 150 juta. Jadi, harga kasnya itu 24 juta. Jadi, nilai tukarnya sebesar 60 juta rupiah. Karena di sini ada rugi pertukaran, jadi dikurang lagi sebesar ruginya itu 4 juta saja. Oke, kita next. Di sini ada jurnal contohnya. Di sini ada mesin. Tadi ada 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya itu 70 juta. Ruginya itu ada 4 juta saja. Dan kendaraannya ada 100 juta. Dan kasnya sebesar 124 juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.